Pertandingan Persib Bandung vs Persis Solo. Pada hari Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025 malam WIB, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung menjamu Persis Solo dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2025/26. Hasil akhir 2-0 untuk kemenangan Persib. Berikut analisis lengkapnya kekuatan, kelemahan, momen penting, implikasi, dan apa yang bisa dipelajari kedua tim. Hasil dan data kunci. Skor akhir, Persib Bandung 2-0 Persis Solo. Gol tercipta oleh Luciano Guaikokea Persib pada menit ke-12. Persib bermain dengan 10 pemain setelah Luciano Guaikokea menerima kartu merah tidak lama setelah mencetak gol. Susunan awal Persib formasi 4-2-3-1 Teja Paku Alam, Eliano Reijenders, Federico Barba, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto, Mark Lok, Luciano Guaikokea, Sadil Ramdhani, Beckham Putra, William Barros, Ramon Tankwe. Pelatih, Bojan Hodak. Susunan Persis formasi 4-3-3-M. Riyandi, Giovanni Numberi, Jordi Tutuarima, Sandro Seng, Eki Taufik, Adriano Castanheira, Zanadin Faris, Sutanto Tan, So Yamamoto, Kodai Tanaka, Gervane Castenir. Pelatih, Peter De Roo. Apa yang berjalan baik untuk Persib? 1. Memulai dengan cepat. Persib unggul lebih dulu di menit ke-12 melalui Guaikokea. Ini memberi momentum sejak awal. 2. Manfaat kartu merah lawan. Persib harus bermain dengan 10 pemain saat Guaikokea dikeluarkan. Catatan agak ambigu ternyata kardinal, Luciano Guaikokea kartu merah. Hal ini tercatat bahwa Guaikokea diusir setelah mencetak gol. Meski kehilangan pemain, Persib tetap mampu menjaga keunggulan dan menambah gol menunjukkan kedisiplinan dan fokus. 3. Pertahanan yang cukup solid. Persis gagal membobol Persib, menunjukkan bahwa lini belakang Maung Bandung, julukan Persib, mampu meminimalkan ancaman lawan meskipun situasi berubah. 4. Kekuatan kandang dan dukungan supporter. Bermain di Gelora Bandung Lautan Api yang dikenal atmosfernya kuat untuk Persib memberikan tekanan psikologis tambahan ke Persis. Apa yang menjadi kelemahan catatan untuk Persib? Kehilangan pemain akibat kartu merah. Jika benar Guaikokea diusir, maka Persib harus bermain dengan 10 orang cukup lama. Meskipun menang, situasi ini bisa jadi risiko tinggi. Efisiensi serangan. Meski unggul 2 gol, Persib tidak bisa melarikan skor lebih besar. Bila Persis bisa bangkit, margin kecil ini bisa jadi bahaya. Keputusan pergantian pemain. Ada laporan bahwa pemain seperti Sadil Ramdhani tidak puas ketika diganti pada menit ke-31. Hal ini bisa berdampak pada stamina, moral dan dinamika tim. Apa yang berjalan kurang baik untuk Persis Solo? 1. Memulai tertinggal. Kebobolan cepat di menit ke-12 membuat Persis harus mengejar sejak awal memaksa mereka bermain secara terburu-buru atau terbuka, yang bisa dimanfaatkan lawan. 2. Kartu merah yang mengganggu. Bermain dengan 10 pemain membuat beban bertahan dan menyerang makin berat Persis jadi mudah tertekan. 3. Kreativitas serangan terbatas. Dari laporan, Persis tampak kesulitan mendapatkan kesempatan bersih gol jelas. Susunan 4-3-3 mereka tidak optimal menghadapi pertahanan Persib yang terorganisir. 4. Tekanan kandang lawan.
Bermain di markas Persib bukan hal mudah, atmosfer dan tekanan publik bisa mempengaruhi performa tamu. Momen kunci pertandingan. Menit 12, Guy Kokea mencetak gol pembuka untuk Persib. Menit sekitar 28 tanda kurang lebih 16 menit setelah gol, pemain Persib mendapat kartu merah. Persis mendapat keuntungan numerik. Sisa pertandingan, Persib lebih banyak mengontrol tempo, memanfaatkan keunggulan jumlah dan keunggulan skor. Tidak ada gol dari Persis menunjukkan efektivitas pertahanan Persib dan ketidakmampuan Persis mengubah keadaan. Implikasi terhadap klasemen dan moral. Untuk Persib, kemenangan ini sangat penting untuk menjaga momentum dan keyakinan, terutama karena mereka sudah punya tekanan sebagai tim besar. Untuk Persis, kekalahan ini adalah alarm. Harus ada evaluasi besar-besaran untuk agresivitas penyerangan, kesiapan pemain, dan adaptasi ketika harus bermain di bawah tekanan. Secara klasemen, karena ini pekan ke-10 di BRI Super League musim 2025/26, hasil ini bisa mempengaruhi posisi kedua. Tim menang berarti naik bertahan di posisi atas, kalah bisa membuat turun ke papan bawah. Pelajaran dan rekomendasi ke depan. Untuk Persib, perkuat disiplin agar tidak mudah kehilangan pemain via kartu merah lagi. Tingkatkan efektivitas menambah gol agar margin bukan hanya tipis. Jaga fokus walau sudah unggul jumlah pemain, karena lawan bisa bangkit kapan saja. Untuk Persis Solo, perkuat mental dan pertajam serangan. Latih skema serangan alternatif agar bisa menembus pertahanan yang rapat. Evaluasi kartu merah yang diperoleh, apakah itu karena taktik, emosi, atau kesiapan fisik.